Sok bantu Ukraina, negara NATO ini krisis senjata jadi korban baru Rusia, makanya jangan macam-macam. Jerman adalah salah satu negara NATO yang pernah membantu Ukraina. Namun Jerman kini memilih untuk berhenti atau tidak lagi membantu negara pimpinan Zelensky karena banyaknya krisis senjata yang dapat merugikan negaranya sendiri. Bisa dikatakan Jerman menjadi korban baru Rusia yang sok mau bantu Ukraina malah bunuh diri. Pemerintah Jerman pun sadar bahwa mereka tidak mau jadi korban perang sepanjang hidupnya. Sementara itu, militer Jerman dikabarkan sedang menderita krisis senjata dan peralatan yang lebih besar daripada sebelum invasi Rusia ke Ukraina setahun yang lalu. Bundeswehr memiliki segalanya terlalu sedikit dan bahkan lebih sedikit lagi sejak invasi Rusia pada 24 Februari 2022. Kata Eva Hogel yang bertindak sebagai advokat yang membela hak-hak pasukan kepada wartawan di Berlin. Mengutip dari Reuters, Hogel mengecam pemerintah Jerman karena lamban tidak untuk memberikan dana belanja khusus senilai 100 miliar euro. Padahal dana belanja tersebut sudah dibentuk pada tahun lalu untuk mengembalikan pasukan ke awal. Pasukan kami menyambut baik dukungan untuk Ukraina, meskipun itu merobek lubang besar ke dalam persediaan mereka. Ketika howitzer, peluncur roket ganda atau tank Leopard diserahkan ke Kiev, kata Hogel, menurut agar pemerintah ditempatkan lebih cepat. Namun kini malah negara kita yang menderita dan kehabisan amunisi hingga senjata. Howitzer harus jelas diserahkan ke Ukraina. Proses pemesanan pengganti harus diluncurkan, katanya. Namun kini pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ini bisa merugikan negara kami. Hogel juga mendesak para pejabat untuk mempercepat modernisasi barak yang digambarkan sebagai keadaan yang memalukan di seluruh negeri. Mengkritik kurangnya toilet yang berfungsi, kamar mandi yang bersih, dan juga wifi, ungkapnya. Dia menempatkan kebutuhan investasi untuk memperbarui infrastruktur secara total sebesar 50 miliar euro harus segera dikabulkan untuk menjaga kedaulatan negeri dan pertahanan Jerman tidak tergerus akibat invasi Rusia ke Ukraina. Zelensky dimaki Eropa, rakyat Jerman minta Ukraina menyerah total. Tidak punya senjata malah terus mengemis dan repotkan negara lain. Memalukan, itulah yang dikatakan Eropa pada Zelensky pada awalnya punya semangat membara melawan negara superpower Rusia. Namun kini sekutu Ukraina malah kabur semua, tidak terkecuali negara-negara anggota NATO yang sudah angkat tangan tidak mau bantu Ukraina, yang presidennya terus merengek minta bantuan senjata meskipun pasukannya sudah banyak yang tidak berdaya. Pembaca publikasi Jerman Die Welt mengkritik kebijakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia meminta Zelensky untuk membuat perjanjian damai dengan Rusia sesegera mungkin agar bencana peperangan bisa dihentikan dengan total. Alasan Die Welt dalam diskusi mengungkap hal itu adalah untuk tidak menanggapi permintaan pemimpin Ukraina untuk pasokan pertahanan udara ke Kiev. Zelensky harus menghadapi kebenaran dan membuat kesepakatan damai dengan persyaratan Rusia, kata seorang pembaca. Volodymyr Zelensky, jadilah anak yang cerdas dan buat kesepakatan dengan Rusia sekarang, menyerahkan beberapa wilayah sesuai kebutuhan seperti yang disarankan Kissinger. Selama dukungan dari Barat relatif kuat, ujar seorang komentator lain menekankan. Salah satu pembaca lainnya bahkan meminta Presiden Ukraina itu untuk menyerah dan hentikan mengemis ke negara Barat. Zelensky sekali lagi memohon dan menuntut alih-alih menyerah dan menghentikan permusuhan, kata Mike Goring. Hitler baru dapat menuntut apapun yang dia inginkan. Dia telah lama berperilaku seperti zalim terhadap rakyatnya. Ukraina tidak membutuhkan senjata, tetapi kesopanan, diplomasi, dan yang paling penting pemerintahan baru, tutur Dick Mattis berbagai pendapatnya. Zelensky yang dinilai tidak mampu membeli senjata dan harus melakukan negosiasi damai sesegera mungkin. Jangan mengemis senjata dan merepotkan yang lain. Pihak berwenang Kiev telah berulang kali beralih ke negara Barat dan permintaan untuk mengatur pasokan senjata. Pada saat yang sama, Andriy Melnik,
Mantan Duta Besar Ukraina untuk Berlin berulang kali menuduh Jerman terlalu lambat dalam memberikan bantuan militer. Vladimir Putin menyebut tugasnya adalah perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Menurut Presiden, tujuan akhir adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang menjamin keamanan Rusia sendiri. Banyak permintaan soal senjata bikin pusing dan kesal Amerika terhadap Zelensky. Bahkan Presiden Biden memutuskan untuk menstop seluruh transaksi alat tempur ke Ukraina, meskipun kondisi Ukraina sangat kritis dan banyak wilayah yang akhirnya sudah jatuh ke tangan Rusia. Hal ini membuat pasukan militer Ukraina tak punya pilihan lain untuk mengibarkan bendera putih atau menyerah, meskipun Zelensky masih sok kuat untuk melawan Rusia dengan tumpukan hutang dan senjata yang tak ada. Sementara itu, sebelumnya Amerika Serikat telah memasok ribuan rudal anti-pesawat portable Stinger, rudal anti-tank Javelin, drone canggih dan artileri lapangan untuk pasukan Ukraina. Meski begitu, ada satu senjata yang tidak akan dipasok oleh pemerintah Amerika Serikat yang merupakan senjata tercanggih. Washington menegaskan tidak akan mengirim sistem roket yang bisa meleset hingga Rusia. Ini sekaligus menampik isu yang memprediksi bahwa Washington akan menyediakan senjata tersebut untuk Ukraina melawan Rusia. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak berencana untuk mengirim roket ke Ukraina yang bisa mencapai wilayah Rusia. Saya tidak akan mengirim apapun yang bisa menembak Rusia, kata Biden dikutip dari CNN International. Sebagai informasi, Ukraina memang sedang mencari Multiple Launch Rocket System atau MLRS yang dapat menembakkan rentetan roket dengan jangkauan ratusan kilometer. Pemerintah Ukraina telah mendesak Barat untuk menyediakan lebih banyak senjata jarak jauh untuk mengubah gelombang perang yang sekarang memasuki bulan